Wele, tadi malam rumah gua ada gempa. Yo pengen lagi main HP tiba-tiba gue kegoyang. Iya, Rak. Gak tahu entah kenapa. Awak lagi ngerjain tugas dari malam, Rak. Tiba-tiba isi rumah tuh segala bergetar. Itulah Pen. Kira-kira apa ya Pen? Itulah, gak tahu juga. Ih, betul sebentar. Nungguin apa? Nunggu apa? Bang, ada gempa dari malam. Iya, heboh. Gara-gara gempa terus. Wah, gempa juga tempat kamu. Iya, guncangannya parahnya. Iya, gara-gara apa ya? Parah soal letusan gunung Merapi ya. Tapi kayak Rak, gak mungkin lah. Itu kan soalnya jauh dari Gunung Merapi. Iya juga deh. Itu gara-gara apa ya, kan? Itulah. Kenapa? Gara-gara apa lah ya? Parah so mungkin lah. Dari pergeseran lempeng lah. Bisa jadi mungkin. Saatnya jam pertama dimulai. Woi, gempa. Jangan balik. Iya, gue balik ke bawah. Woi, kalau itu lanjut apa aja? Jangan. Saatnya jam ketiga dimulai. Wah, untung wes selamat gitu, Rak. Iya. Untung kita lari ya. Barang-barang kamu lah ambil kalau. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan yaitu sebab akibat dan mitigasi pra pencegahan dan saat terjadi dan setelah terjadi dari video gempa tadi. Yang pertama akan dibacakan oleh Yusran. Sebab terjadinya gempa bumi yaitu yang pertama pergeseran lempeng, dan yang kedua meletusnya gunung Merapi, yang ketiga aktivitas manusia, dan yang keempat longsoran bawah laut. Akibat 1. Berantakannya barang-barang di ruangan. 2. Bisa terjadi longsor. 3. Tsunami atau banjir. 4. Pohon runtuh. 5. Korban jiwa dan luka-luka. 6. Dampak ekonomi. 7. Dampak psikologi. Mitigasi yaitu yang pertama ada pra yaitu pencegahan. Yang pertama pemerintah bisa melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk masyarakat bisa lebih latihan terhadap terjadinya gempa. Dan yang kedua yaitu pemerintah bisa membangun konstruksi terhadap lahan yang bisa tahan gempa. Dan yang keempat yaitu pemerintah bisa melakukan sistem peringatan dini agar masyarakat tahu jika terjadinya bahaya atau gempa. Dan yang kelima yaitu menghindari pembangunan di area rawan gempa. Dan yang keenam yaitu simulasi dan melakukan latihan evakuasi. Saat terjadinya gempa, itu kita harus mencari area terbuka, jauhi jendela dan benda yang berbahaya, ikuti arahan peringatan dini jika ada. Tetap tenang dan berlindung. Pasca atau perbaikannya, evakuasi dan pertolongan pertama, penyediaan kebutuhan dasar, rekonstruksi dan rehabilitasi, dan dukungan psikologis. Indonesia diterjang 10.000 gempa bumi tiap tahunnya, alias ini setara 27 gempa tiap harinya. Dan bukan cuma itu, Indonesia juga pernah jadi tempat terjadinya gempa bumi terbesar ketiga di dunia, yang sampai nyebabin tsunami hampir setinggi gedung 10 lantai yang sampai kemana-mana. Pertanyaannya, kalau skala 9,1 itu aja gempanya udah sebegitu parah, apa jadinya kalau di suatu hari nanti ada gempa berskala 10, 15, atau bahkan 20? Sebenarnya bisa seberapa kuat sih gempa bumi itu? Ternyata gempa yang paling kuat pernah tercatat ada di negara ini,
dengan skala 9,5. Gempa ini ngasilin ombak gede banget sampai ke seberang samudra dan nyebabin kerusakan bahkan di Jepang dan Filipina. Padahal jaraknya itu sejauh 17 pulau Jawa yang dijejer. Lalu apakah itu batasnya? Secara matematis sebenarnya gempa terkuat itu gak ada batasnya. Tapi ternyata aslinya gempa bumi itu ternyata paling mentok ada di skala 10. Kenapa begitu? Singkatnya, jawabannya begitu karena gempa itu adalah kejadian dari aktivitas patahan lempeng bumi. Bahasa gampangnya adalah bayangin bumi itu kayak apel dan kita berada di kerak bumi yang kayak kulitnya apel. Tapi nggak kayak kulit apel yang cuma satu bagian. Kulitnya bumi ini kebagi jadi banyak bagian yang gerak-gerak terus. Gerakan lempeng ini yang kadang nimbulin getaran-getaran hebat dan jadilah gempa bumi. Nah, tapi untuk ngasilin gempa yang besar, butuh patahan yang besar juga. Dan kalau mau ada gempa sebesar skala 12 misalnya, bakal butuh patahan yang lebih gede dari planet bumi sendiri, alias mustahil. Kalau gitu, gimana kalau gempanya kita bikin sendiri? Ya, ternyata jadi gempa itu emang bisa disebabin sama aktivitas manusia. Misalnya dari ledakan bom atom atau pertambangan. Bahkan yang paling parah, pernah ada proyek ini yang ngasilin gempa bumi dan bikin 80.000 orang tewas atau hilang. Dan angka 7,9 itu sebenarnya gede banget. Karena ngebaca skala ini tuh nggak kayak hitung-hitungan yang biasa diajarin pas kita SD. Jadi skala gempa bumi itu manfaatin perhitungan ribet yang namanya adalah logaritmik, alias tiap naik satu angka, itu sebenarnya naik 10 kalinya. Jadi getaran gempa skala 8 itu 100 kali lipatnya gempa di skala 6. Oke, jadi biar bisa ngindarin semua kengerian ini, pertanyaan selanjutnya adalah bisa nggak sih gempa itu kita prediksi? Lucunya di saat teknologi kita sekarang udah bisa ngeramal hujan badai dan pergerakan asteroid yang kompleks di luar angkasa, nyatanya kita belum bisa tahu kapan dan di mana gempa akan terjadi. Kenapa begitu? Ini karena saat gempa itu kejadian, tanda-tanda yang bisa kelihatan itu munculnya suka seenak jidatnya, alias random banget. Udah gitu kadang jauhnya berkilo-kilometer di bawah bumi, jadi sebenarnya yang bisa kita maksimalin adalah antisipasi biar dampaknya nggak terlalu parah. Contohnya dengan bikin bangunan yang lebih kokoh atau seenggaknya mahamin dulu apa aja yang bisa dihasilin dari gempa. Pada akhirnya kita makin sadar kalau manusia di planet ini cuma makhluk kecil yang cuma numpang. Ya, jadi jangan macam-macam karena kalau marah dia bisa aja getarin rumah kita dan muter balikin dunia kapan aja. Dan seperti biasa, terima kasih.